Abuya Dimyati atau yang bernama lengkap Kiai Haji Muhammad Dimyati bin Muhammad Amin Al-Bantani ialah ulama yang berpengaruh sekaligus guru tarekat dari Pandeglang, Banten. Sebagai pimpinan pondok pesantren Cidahu, Mbah Dim dikenal dengan sosoknya yang alim dan waro. Semasa hidupnya, beliau menjadi tokoh yang kerap menjadi pusat perhatian. Namun beliau tidak begitu menyukai banyak bergaul demi mengisi sebagian besar waktunya dengan mengaji dan bertawajuh ke hadratillah. Dilansir dari historia.id, 14 Maret 1977, Abuya Dimyati ditangkap oleh polisi setelah mengkritik intimidasi Golkar kepada masyarakat Pandeglang menjelang pemilu tahun 1977. Sebab kala itu masyarakat menganggap Golkar merupakan pemerintahan. Dan masyarakat Pandeglang memiliki keterikatan kuat untuk tidak melakukan makar pada pemerintahan. Kedilemaan inilah yang membuat masyarakat bertanya pada Abuya Dimyati. Dalam konteks ini disimpulkan, Abuya Dimyati hanya berupaya memberi penjelasan seputar isu pemilu kala itu. Beliau tidak mendukung siapapun dan tidak mengarahkan untuk memilih siapapun. Sebab sebagai ulama, Abuya Dimyati berusaha menghindari politik praktis. Masyarakat yang telah memandang kearifan dan keulamaan Abuya Dimyati memang selalu mengadu dan bertanya pada Mbah Dim di saat mereka merasa bimbang terhadap suatu situasi. Dan jawaban beliau berarti masyarakat bebas memilih dalam pemilu tanpa ada unsur paksaan. Oleh karenanya, Mbah Dim juga meminta pada pejabat desa, pejabat pemerintahan, hingga pejabat Golkar agar tidak melakukan intimidasi pada warga, agar situasi senantiasa damai dan tenang. Namun jawaban dan permintaan beliau diartikan sebagai bentuk menentang pemerintahan. Mbah Dim diproses dan ditangkap di kediamannya pada 14 Maret 1977. Abuya Muhtadi, salah satu anak beliau, mengatakan bahwa ayahnya dipenjara karena dianggap pemberontak dan dituduh PKI. Kemudian pihak keluarga menerima kabar lanjutan bahwa Pengadilan Negeri Pandeglang memvonis Abuya Dimyati dengan hukuman penjara selama 6 bulan. Sidang juga berlangsung tanpa adanya saksi dan pengacara. Setelah kabar itu tersebar, para santri hingga jawara berkumpul di jalan utama kota Pandeglang. Tak ada kendaraan lewat, jalan diblokir. Massa siap menyerbu penjara Pandeglang dekat alun-alun kota untuk membebaskan Abuya Dimyati. Pandeglang berubah menjadi mencekam. Kabar rencana pembebasan itu pun sampai di telinga Abuya Dimyati. Lalu, beliau menulis surat dan meminta seorang sipir menyampaikannya ke Abuya Murtado, salah satu anak Abuya Dimyati. Mbah Dim meminta Abuya Murtado meneruskan surat itu kepada Jaro Kamit dan Ahmad Waluh, dua tokoh jawara yang berpengaruh di Serang, Banten. Saya di dalam bui sudah tenang. Jangan mengadakan tindakan apapun. Begitulah isi surat yang ditulis langsung oleh Abuya Dimyati. Mengetahui surat itu, kedua jawara tersebut sempat kecewa. Tetapi mereka menghormati keputusan Abuya Dimyati. Perlahan masyarakat dan para jawara membubarkan diri dan mengurungkan niat untuk membebaskan paksa Abuya Dimyati. Cidahu berangsur tenang. 4 bulan berlalu, keluarga terus berupaya mengeluarkan Abuya Dimyati. Namun beliau tetap menolak siapapun yang berusaha membebaskannya, termasuk Kiai Haji Idam Khalid yang kala itu menjabat ketua MPR. Abuya Dimyati berkata bahwa di penjara itu enak. Beliau bisa lebih banyak beribadah dan wirid daripada di luar penjara. Alasan lainnya adalah karena beliau ingin menjalani ketetapan hukum dari pengadilan. Sebab Abuya Dimyati memandang pengadilan sebagai representasi pemerintah. Hingga ketika beliau dibebaskan dengan uang tebusan, Abuya Dimyati justru kesal. Beliau berkata sedang enak-enaknya di penjara malah dibebaskan. Dan peristiwa aneh justru menimpa beberapa orang yang terlibat penangkapan Abuya Dimyati. Mulai dari polisi, hakim, hingga jaksa. Menurut penuturan Abuya Murtado, tak sedikit dari mereka yang mengalami gangguan jiwa hingga ada yang bisu. Hal ini juga dibenarkan oleh beberapa santri beliau. Kabar itu seolah sudah menjadi rahasia umum. Sampai keluarnya beliau dari penjara, banyak tokoh politik yang mengajaknya untuk masuk dalam politik praktis. Namun semuanya ditolak. Abuya Dimyati tetap memilih mengajar di pondok pesantrennya dan mengembangkan ekonomi warga hingga akhir hayatnya.